Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Dan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun lanjutan untuk menghubungkan dua buah stick PS3 ke PC melalui Bluetooth ya. Jadi di video yang sebelumnya itu atau di video yang part 1 itu saya menggunakan pairing ulang dari awal. Jadi sebelum gamepad ini bisa dimainkan secara normal, dia harus dipairing ya, dipairing ulang, dan itu hanya dilakukan di awal. Setelah itu teman-teman tidak usah menekan tombol start dengan tombol PS secara bersamaan, nggak usah gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini saya akan coba demokan langsung dua stick ya. Ini stick yang pertama yang pernah saya beli, yang pertama kali saya review. Ini sudah pernah pairing di PC, artinya tidak usah pairing lagi, ditandai dengan adanya informasi wireless controller di sini. Ada dua buah memang. Nah, itu wireless controller yang pertama, yang bagian atas ini ya. Kemudian yang keduanya wireless controller yang di bawahnya. Jadi memang udah pernah dipairing. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman cukup tekan tombol PS sekali aja ya. Nanti dia akan otomatis mencari koneksi sendiri gitu ya. Nah, saya contohkan di stick yang pertama nih. Teman-teman tinggal tekan tombol PS aja, atau sebutannya tombol home lah ya. Sekali, nanti dia kedip-kedip. Nah, dia terkoneksi di sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman cek di PC atau monitor, itu udah ada keterangan connected untuk satu gamepad. Nah, untuk gamepad yang kedua pun sama caranya. Jadi tidak usah pairing ulang dari awal. Kalau pairing ulang dari awal, nanti ada kemungkinan gagal nanti dia. Karena ya Bluetooth itu sebetulnya udah mengenali kalau misalkan nanti dia di remove, di pairing ulang, nanti jadi bingung ini mau yang mana gamepadnya gitu ya. Ini stick yang kedua, tekan aja tombol home atau tombol PS sekali, nanti dia nyari koneksi Bluetooth. Nah, otomatis sekarang di monitor yang tadinya cuma ada satu yang connected, sekarang udah ada dua. Nah ya, dua connected. Dan di setupnya pun di sini ya, gamepad controllernya ada dua. Ini yang pertama, dan ini yang kedua, yang warna hitam, yang tombol PS warna hitam ya. Tuh, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, terus cara mematikannya gimana? Nah, mematikannya ada beberapa alternatif sih. Cara yang paling gampang, teman-teman tinggal matikan aja Bluetooth-nya di sini. Cuma itu tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Bisa jadi PC ini tuh punya beberapa device yang terkonek ke Bluetooth. Kalau misalkan teman-teman matikan dari sini ya, langsung dari pusatnya, itu akan menonaktifkan semua koneksi gitu. Jadi ya kalau misalkan teman-teman mau matikan gamepadnya, ya gamepadnya harus dimatikan. Caranya gimana? Teman-teman tinggal tekan tombol PlayStation kurang lebih sekitar 8-10 detikan sampai dia mati. Ya, saya akan coba praktekkan. Tekan agak lama, tahan sampai dia mati, sekitar 10 detikan lah. Nah, mati kan? Berarti sekarang yang terkonek cuma satu. Sekarang kalau misalkan yang stick keduanya saya matikan juga dengan menekan tombol PS agak lama nih ya. Nah, gitu. Udah. Nah, cuma di sini memang agak loading si PC-nya. Di sini dia cuma masih kedeteknya connected ya. Kalau misalkan kita buka ulang tuh sebenarnya nggak ada ini. Nggak kedetek gitu. Saya coba buka ulang ya. Saya masuk ke Bluetooth. Nah, ini masih connected, tapi sebetulnya tidak connected dia gitu. Nah, disitu ada miscommunication antara si gamepad dengan si Bluetooth-nya. Kemudian untuk cara mengoneksikannya ulang gimana? Teman-teman tinggal tekan aja sekali. Harusnya nanti dia connect lagi gitu ya. Juga sama, tekan sekali. Nah, gitu ya. Kemudian tips saya berikutnya itu, kalau teman-teman mau ngecas ya, gunakan power bank aja. Kenapa? Biar lebih efektif. Kalau misalkan di-charge langsung dihubungkan atau dicolokkan ke PC gitu ya, dia nggak maksimal, belum tentu dia ngecas gitu. Saya akan coba demokan di sini.
Kalau misalkan ini aktif gitu ya, kita coba colok, coba ya, langsung di charging pakai di sini sebentar. Dia nggak ada respon, jadi harus dimatikan dulu. Teman-teman matikan dulu, tekan agak lama. Sampai dia mati, baru lakukan proses charging di sini. Nah, baru dia kelihatan kedip-kedip kan. Nah, kedip-kedipnya ini menandakan dia lagi proses charging gitu. Jadi saya lebih suka pakai power bank seperti ini. Teman-teman bisa cek. Ini kabelnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba cek dulu di beberapa game, di satu game aja ya, di MotoGP. Kalau si PS3-nya, sticknya ini kita hubungkan melalui Bluetooth, dia tuh nggak support semuanya. Makanya kita butuh aplikasi yang namanya DS4 ya. Sekalian saya coba demokan aja aplikasi DS4-nya. Saya akan coba loading dulu gamenya sebentar. Ini gamenya udah terloading. Kalau misalkan saya coba tekan tombol si PS3-nya, sticknya, dia nggak akan mau. Karena ada beberapa game yang dia tuh tidak support ketika dia dihubungkan ke Bluetooth. Nah, caranya gimana? Teman-teman install aplikasi yang namanya DS4. Dengan DS4 ini, dia akan mengubah si wireless tadi menjadi Xbox controller. Perhatikan. Ya. Nah, dia langsung ke detect tuh dua stick. Cuma nggak tahu yang stick indonya yang mana. Ketika dia udah di start, dia otomatis ngebaca yang terhubung ke Bluetooth, nanti dia ubah koneksinya menjadi Xbox controller. Yang tadinya nggak bisa, ini harusnya bisa sih. Tuh, dia jadi bisa kan? Jadi ya, cukup menghemat buat teman-teman yang mau beli gamepad stick PS3 untuk PC, cuma jangan beli yang original mesin ya. Saya udah coba original mesin nggak bisa dia. Ini khusus untuk yang original pabrik lah, atau yang ya istilahnya yang KW-nya lah ya. Mau KW1, mau KW Super nggak jadi masalah. Tuh, ini udah bisa. Kalau dia nggak pakai aplikasi DS4, dia nggak akan mau. Nggak akan bisa connect dia. Ini terbatasnya sebagai Xbox controller, bukan wireless controller lagi. Karena game-game PC itu lebih bersahabat dengan gamepad atau controller yang terbaca sebagai Xbox. Nah, ini udah bisa, udah lancar. Kita coba cek sebentar aja ya. Tapi kalau seandainya si DS4 tadi di kita stop ya, kita close atau kita stop, dia nggak akan terbaca, nggak akan bisa connect ke game ini. Tuh, ini lancar. Ya, belok-beloknya juga udah pakai ini, analog dia. Vibratornya juga, getarannya udah aktif otomatis. Kalau ada crash gitu ya, dia juga langsung otomatis getar. Kalau ditanya gimana cara matiin getarnya, saya sebelum tahu gimana caranya, karena ini otomatis sih. Oke, mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.